Jadi pada video ini kita akan bahas tentang peta anak fisika. Jadi video ini ditujukan untuk anak-anak yang mau masuk ke jurusan fisika saat kuliah nanti. Nah, seperti yang kita tahu, kalau di SMA itu kan, di SMA IPA itu kan peminatan dibagi menjadi tiga ya. Ada biologi, ada kimia, dan juga ada fisika. Nah, fisika di SMA ini kan masih umum banget ya dipelajari pas SMA. Nah, kalau di kuliah itu kebagi-bagi lagi menjadi banyak cabang gitu. Dan ada juga yang bilang kan kalau fisika di SMA itu kan nggak ada hubungannya sama dunia nyata gitu ya. Nah, untuk ngebandingin fisika di SMA yang kalian pelajari di SMA sama kuliah itu gimana, misalnya kita buat skala 1% sampai 100%. Tuh. Nah, fisika di SMA ini kalian pelajari di SMA cuman 0,001%. Nah, kalian bayangin nih, bagaimana mau dihubungkan dengan kehidupan nyata kalau misalnya yang kalian pelajari cuma dikit banget gitu loh, atau nggak dalam-dalam banget. Nah, kenapa sih fisika di SMA itu nggak sesuai sama kehidupan nyata? Sebab kalian mempelajari fisika di kondisi yang ideal atau gaya non konservatifnya itu diabaikan. Contoh gaya non konservatif itu apa sih? Misalnya kayak gaya gesek diabaikan, habis itu misalnya eh, bentuknya itu bulat sempurna, habis itu kayak misalnya nilai-nilainya itu pakai pendekatan semua gitu loh, pembulatan. Inilah yang menyebabkan ilmu fisika yang kita pelajari di SMA sulit untuk dihubungkan ke kehidupan nyata gitu. Nah, saat kalian nanti kuliah di fisika, kalian bakal menemukan berbagai macam peminatan. Misalnya, satu itu ada teori dan komputasi. Nah, di teori dan komputasi ini sebetulnya kebagi menjadi dua. Ada teorinya, ada komputasinya. Kalau di teorinya ini kalian bakal banyak menurunkan persamaan ya, atau banyak-banyak berimajinasi, atau memecahkan matematika yang kompleks gitu. Sedangkan di komputasi ini lebih banyak ke modeling. Nah, kalian di sini akan belajar tentang coding. Jadi gimana suatu teori kalian itu bisa dimodelkan atau divisualisasikan. Fisika teori ini adalah salah satu peminatan yang dipilih oleh Einstein, Hawking, dan yang lainnya. Penting banget untuk diketahui ketika kalian mengambil peminatan ini, eh, nilai MTK kalian itu mesti dapat bagus gitu loh, dapat A semua gitu loh. Kalau misal di bawah ini, wah itu jangan coba-coba deh. Dan ini imajinasi kalian mesti main, eh, kalian mesti suka menurunkan persamaan, kalian juga mesti suka untuk mengajukan sebuah hipotesis gitu. Nah, di fisika teori dan komputasi ini kalian bakal belajar apa aja sih? Yang pertama, pastinya tentang quantum mekanik. Ada juga tentang string teori. Nah, ini untuk yang advance ya. Kalau di quantum mekanik, kalian bakal belajar tentang banyak potensial, persamaan Schrödinger, Klein Gordon, Dirac, dan macam-macam lagi. Nah, kalau di string teori ini kalian akan belajar tentang TOE atau Theory of Everything,
dimana kalian akan mencoba menggabungkan keempat gaya fundamental di alam semesta. Kemudian ada GUT, Grand Unified Theory, sama aja seperti ini, cuman ini masih 3. Ini adalah salah satu kandidat TOE. Nah, kalian juga akan belajar tentang topologi ya. Misalnya kayak Riemannian, atau Euclidean ya, yang datar sama melengkung gitu. Dan ini masih banyak lagi. Nah, itu adalah sekitar tentang teori dan komputasi. Kemudian yang kedua, ada peminatan astronomi gitu. Ini untuk mempelajari benda-benda di langit ya. Kalian akan mengamati tentang kejadian-kejadian di langit sana atau di alam semesta kita kayak supernova, Big Bang, kemudian kayak black hole, kemudian tentang satelit, dan tentu saja tentang bintang-bintang dan planet-planet. Nah, di sini juga membutuhkan nilai matematika yang bagus, tapi nggak mesti bagus-bagus banget kayak fisika teori dan komputasi. Biasanya untuk mempelajari astronomi itu basicnya adalah ilmu tentang general relativity. Biasa dikenal dengan relativitas umum Einstein, atau bisa juga dikenal dengan teori gravitasi modern. Kalian juga akan mempelajari tentang special relativity. Special relativity ini udah kalian dapatin di SMA, nanti bakal diperdalam lagi di perkuliahan gitu. Nah, itu aja tentang astronomi. Next. Nah, ilmu untuk mempelajari instrumentasinya ini kalian akan dapatkan di peminatan optik gitu. Di astronomi juga belajar, tapi nggak begitu dalam. Nah, di optik ini kalian akan belajar tentang sifat-sifat cahaya tentu saja. Kayak misalnya difraksi, interferensi, reflektansi, transmitasi, absorbansi, itu semua kalian akan pelajari di optik. Nah, optik ini nanti outputnya adalah kalian bisa bikin alat ya. Misalnya kayak alat-alat yang dibuat Michelson Morley itu ya. Yaitu alat yang dibuat untuk membuktikan ada atau tidaknya ether ya di alam semesta ini. Kemudian kalian juga bisa bikin alat yang namanya optical tweezer atau alat pencapit ya. Pencapit benda-benda kecil. Ini yang ngebuat dihadiahi Nobel waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah. Kemudian kalian akan belajar juga tentang pembuatan lensa, kayak kacamata, teropong, dan juga kalian akan mempelajari tentang kaca, bahan-bahan dasar pembuatan kaca gitu, seperti kaca-kaca yang di rumah kita atau di gedung-gedung, itu dipelajari juga di optik. Yang keempat adalah peminatan tentang fisika nuklir dan medis. Basicnya sama, fisika nuklir dan medis sama-sama mempelajari inti atom. Bedanya kalau ini kalian bakal fokus di reaktor nuklir, kalau yang ini di alat-alat rumah sakit gitu ya. Nah, reaktor itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang daya, ada yang non-daya. Nah, kalau reaktor daya ini biasanya bisa memproduksi listrik. Nah, kalau non-daya nggak bisa produksi listrik. Biasanya ini non-daya ini digunakan untuk mempelajari inti-inti atom atau mempelajari atom aja gitu. Nah, di Indonesia kita hanya punya yang non-daya aja gitu. Nah, kalau yang di rumah sakit ini kalian akan belajar banyak tentang sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, sinar alfa, beta, gamma itu kan mempunyai kekhasan masing-masing.
Salah satunya bisa digunakan untuk menghilangkan kanker atau tumor. Kemudian yang kelima ada akustik. Akustik ini belajar tentang gelombang longitudinal ya. Nah, di akustik ini basicnya adalah kalian belajar tentang gelombang. Kalian bisa gunain ilmu ini untuk mengukur kebisingan, tentang radar, membuat lingkungan yang nyaman, dari kebisingan ini gitu. Kayak menghilangkan noise gitu-gitu. Nah, jangan salah ketika kalian belajar akustik ini, sebenarnya nih kegunaannya gede banget gitu loh. Kayak misalnya di pesawat gitu kan. Itu kan mesin pesawat kadang-kadang suka bising ya. Nah, gimana tuh buat ngilangin noise-nya itu? Jadi yang bisa ngedesain itu ya kalian yang memilih peminatan akustik ini gitu. Kemudian misalnya di gedung itu misalnya ada acara apa gitu. Kemudian ketika kalian ngomong, hanya penonton bagian belakang doang yang nyaman dengar suara kalian. Nah, mungkin yang bagian depan itu kayak kekencengan atau apa. Nah, itu dibutuhkan anak-anak dari peminatan akustik supaya bikin gedung itu jadi lebih nyaman lagi gitu. Nah, kemudian yang keenam ada peminatan material. Basicnya adalah mempelajari tentang bahan-bahan pembuatan dasar suatu benda. Misalnya kayak magnet, bahan-bahannya itu apa aja untuk ngebuat magnet, ngebuat nanomaterial, buat panel surya, atau ngebuat macam-macam sensor. Nah, di material ini nanti kalian akan banyak mengkarakterisasi sampel gitu ya. Nah, jadi kalian akan banyak uji coba sampel apakah sifat-sifatnya itu udah cukup untuk membuat bahan-bahan ini. Ini masih banyak ya bahan-bahannya. Ataukah enggak? Bagaimanakah efisiensinya? Apakah bagus ataukah enggak gitu. Kemudian yang ketujuh ada instrumentasi. Ini mempelajari tentang resistor, transistor, sensor, microcontroller, kayak Arduino. Kemudian kalian juga akan belajar tentang ilmu coding. Nah, intinya instrumentasi ini sama halnya kayak yang dipelajari oleh anak-anak teknik elektronika. Cuman bedanya kalau mereka kan lebih dalam. Kalau kita nggak begitu dalam. Kalau kita lebih fokus ke why questionnya. Sedangkan kalau mereka anak teknik elektronika lebih fokus ke aplikasinya gitu. Kemudian yang kedelapan ada geofisika. Di sini kalian akan belajar tentang bumi. Misalnya kayak bebatuan, kayak kayak gejala-gejala yang ada di bumi, kayak misalnya gempa bumi. Kemudian tentang peta dan masih banyak lagi. Nah, bagi kalian yang suka jalan-jalan atau panas-panasan, peminatan ini sangatlah cocok untuk kalian. Kemudian yang ke-9 ada polimer. Nah, polimer ini kalian belajar tentang susunan atom. Nah, kalian juga akan belajar tentang ikatan-ikatannya. Kalian juga akan belajar tentang sifat fisik dan kimianya. Ini sangatlah bersinggungan dengan kimia ya. Kemudian nanti ketika kalian sudah belajar tentang susunan atom, kalian akan diarahkan ke bagaimana pembuatan PVC misalkan, atau teflon, atau misalnya plastik, dan masih banyak lagi.
Intinya dia belajar tentang susunan atom. Oke, jadi ini adalah peminatan-peminatan yang ada di jurusan fisika. Nah, dari 9 peminatan ini, yang biasanya dikit peminatnya itu adalah fisika teori dan komputasi. Nah, kenapa peminatnya sangatlah sedikit? Sebab di peminatan ini membutuhkan skill matematika yang sangat advance dan juga basic fisika yang sangat-sangat kuat. Nggak cuma ilmu fisika dan matematikanya aja yang bagus, tapi ilmu coding atau ilmu komputasinya juga mesti bagus. Soalnya kita masih bisa mensimulasikan atau memodelkan apa yang kita imajinasikan. Mungkin ada yang nanya juga, dari kesembilan peminatan ini, mana yang lebih bagus? Nah, kalau masalah bagus atau enggaknya, semua peminatan ini bagus kalau kalian adalah yang paling ahli di bidang peminatan ini. Jadi nggak ada istilahnya anak fisika teori itu lebih jenius dibanding anak fisika optik dan sebaliknya. Sebab dia punya spesialisasi di bidang masing-masing gitu. Oke,